Ibu Ani Interdiana Chandrasari MPD. Perkenalkan, nama saya Nisa Nursyoni Hanifah dengan NPM 223 14598. Di sini juga saya tidak sendiri. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu Hai, nama saya Risa Divaulia dengan NPM 2023 1450898 dari kelas R4G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kasin Tambunan dari kelas R4G dengan NPM 905. Kami dari kelompok 4. Pengertian. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh peserta didik dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar. Terdapat dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ada sikap terhadap belajar, yaitu sikap positif mendukung pembelajaran sedangkan sikap negatif menghambatnya. Itu tuh kayak siswa itu perlu mempertimbangkan dampak sikap mereka terhadap belajar. Yang kedua ada motivasi belajar, yaitu motivasi berperan penting dalam meningkatkan mutu belajar. Motivasi kuat mendorong keberhasilan, sedangkan kurangnya motivasi akan melemahkan pembelajaran. Itu tuh kayak guru perlu memotivasi siswa dengan menekankan keutamaan ilmu dan menciptakan rasa kebutuhan akan ilmu pada siswa agar semangat belajar mereka tinggi. Faktor eksternal yang pertama ada guru sebagai pembina siswa belajar, yaitu guru berperan penting dalam keberhasilan belajar siswa. Guru yang suportif, memotivasi dan membimbing akan mendorong siswa mencapai hasil belajar yang baik. Sebaliknya, guru yang kurang suportif dapat menghambat keberhasilan belajar siswa. Yang kedua ada sarana dan prasarana pembelajaran, yaitu sarana dan prasarana pembelajaran seperti gedung, buku, alat laboratorium, alat komputer, dan lain-lain itu sangat penting. Tetapi pengelolaannya yang baik menentukan keberhasilan proses belajar. Oke, slide selanjutnya itu ada jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada learning disorder, adalah gangguan belajar akibat respon bertentangan, menyebabkan hasil belajar lebih rendah dari potensi. Contohnya itu siswa terbiasa olahraga keras, namun dia kesulitan untuk belajar menari. Yang kedua ada learning dysfunction, terjadi ketika siswa tidak bisa belajar dengan baik meski tanpa gangguan mental atau psikologis. Contohnya itu kayak siswa berpostur atletis tetapi tidak menguasai voli karena kurang latihan. Yang ketiga itu ada underachiever, adalah siswa berpotensi tinggi secara intelektual tetapi memiliki prestasi rendah. Contohnya itu siswa dengan IQ tinggi namun prestasinya biasa saja atau rendah. Yang keempat ada slow learner. Jadi slow learner ini tuh siswa yang lambat dalam proses belajar, membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan teman sebayanya dengan potensi intelektual yang sama. Terus yang terakhir itu ada learning disabilities, itu ketidakmampuan belajar yang menyebabkan siswa kesulitan atau menghindari belajar. Jadi sehingga hasil belajarnya ini di bawah potensinya. Slide selanjutnya itu ada cara menentukan siswa yang mengalami masalah belajar. Itu tuh ada berbagai caranya. Yang pertama itu pengamatan perilaku belajar. Jadi guru melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa. Bila ditemukan masalah pada peserta didik, maka sebagai pendidik, guru berusaha membantu memecahkan masalah. Yang kedua itu ada analisis hasil belajar. Hasil belajar dapat berupa lembar-lembar jawaban soal ulangan digunakan oleh guru untuk melakukan perbaikan tindak belajar dan evaluasi. Kalau untuk bagi siswa itu berguna untuk memperbaiki cara-cara belajar lebih lanjut. Yang ketiga itu ada tes hasil belajar, digunakan untuk menilai kemajuan belajar dan mengidentifikasi masalah belajar.
Mengatasi masalah dalam belajar. Yang pertama, selalu fokus saat belajar. Fokus membantu siswa lebih mudah memahami materi, pelajari materi yang menarik untuk menjaga fokus. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran berlangsung. Bertanya saat tidak paham itu penting, dan keaktifan membantu mengatasi kebingungan selama pembelajaran. Yang ketiga, selalu membuat catatan. Catatan membantu mengingat dan memahami materi lebih baik. Yang keempat, jangan memainkan handphone saat belajar. Jauhkan handphone saat belajar agar tidak terganggu dan lebih fokus memahami materi. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai masalah-masalah belajar. Simak videonya, happy for watching. Di saat jam pelajaran, ada salah satu siswa yang tertidur pulas di tempat duduknya. Sebut saja siswa tersebut adalah Ucok. Dia adalah siswa yang paling malas di antara teman-temannya. Melihat Ucok sedang tertidur, guru pun langsung menegurnya. Hei Ucok, ini waktunya pelajaran, bukan untuk tidur di kelas. Kalau kamu tidak menghormati saya tidak akan menjamin kamu menjadi siswa berprestasi. Aduh, bapak ini mengganggu saya saja. Saya sedang ngantuk, Pak. Biarkan Ucok tidur dong, Pak. Hei Ucok, ayo belajar kelompok. Apaan sih kamu? Dah sana pergi, ganggu aku main game aja. Baiklah kalau begitu. Waktu ujian semester dimulai, Ucok merasa kebingungan saat mengerjakan soal. Dia terus menggaruk-garuk kepala dan melirik ke kanan ke kiri berharap bisa melihat lembar jawaban teman. Ujian telah selesai. Semua nilai ujian semester dipajang di papan informasi. Begitu Ucok melihat nilainya, Ucok sangat kecewa karena nilainya sangat rendah daripada teman-temannya. Melihat hal tersebut, Ucok hanya bisa meneteskan air matanya. Ucok sangat menyesal atas perbuatannya selama ini. Dengan malu-malu, Ucok meminta maaf kepada temannya. Ucok merasa bersalah karena sering mengabaikan ajakan baik temannya. Ucok juga minta maaf kepada gurunya dan berjanji akan selalu menghormati guru baik saat pelajaran maupun di luar pelajaran. Oke guys, sampai di sini dulu ya video pembahasan kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.